Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila alaina al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang bersejarah khususnya bagi kita umat Islam yang dikenal dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi filter, untuk menjadi uswah dan qudwah bagi kehidupan kita, khususnya kita yang beriman. Al-Quran dalam bahasa Arab yang asal kata dari qara'a, asal kata dari Quran itu qara'a, artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu bacaan, bukan pajangan ya. Karena maaf, ada orang yang menjadikan Al-Quran itu hanya pajangan. Ada pernah dibaca-baca, dipajang aja Al-Quran ya, syukur-syukur ada pajangannya. Kalau diisi tambahnya kacau lalu. Al-Quran sekarang banyak Al-Quran tuh cetakannya tuh macam-macam. Nggak ada alasan orang itu, kalaupun toh kada bisa juga membaca Al-Quran, kada ada alasan. Gurunya nang melajari gin banyak, tinggal mau apa kada belajar. Kalau pangja aku kada bisa membaca Al-Quran, nggak ada alasan, yang penting belajar dahulu. Yang penting belajar. Kalau sudah belajar belum bisa-bisa, itu namanya takdir, kada berdosa lagi. Kalau kada belajar berdosa lah. Orang tuh kada bisa membaca Al-Quran, kada mau belajar, itu berdosa. Berdosa tarus ibu umuran, seumur hidup berdosa tarus kalau inya kada belajar. Kalau sudah belajar belum bisa, nah baru ini lepas kegugurannya, kewajibannya tuh lepas. Sehingga Rasulullah memberikan penjelasan di dalam hadis beliau, orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta'u, dia terbata-bata karena kada lancar lah. Nah ini orang membaca juga terus walaupun tidak lancar, lahu ajran, kata Rasulullah, baginya itu berlipat ganda pahalanya. Contoh kalau kada lancar, biasanya kalau lancar kan lampeng aja, bismillahirrahmanirrahim, itu lancar. Kalau kada lancar mungkin bismil mil mil. Nah berapa kali itu putarannya itu? Nah putarannya yang mudil-mudil kayak gitu akan berganda menjadi nilai pahala. Tapi catatan di atas tadi, belajar dahulu. Amun dasar kada belajar juga wajar aja kada lancar ya, kada belajar juga. Kada belajar juga. Yang berfungsi hadisnya Rasulullah bagi orang yang terbata-bata membacanya, dia paksakan untuk membaca Al-Quran bulan Ramadan bang. Supan kada umpat tadarusan, walaupun bacaannya terbata-bata. Nah ini ada nilai tersendiri, menjadi berlipat ganda. A-nya tuh satu kali A 10, dua kali A 20. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu, kemudian berganda menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, alifun harfun, alifnya satu huruf, walamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, mimnya satu huruf. 3 huruf 30. Bagi yang terbata-bata tadi banyak jadinya.
Tapi jangan disengaja. Anu jah, yang terbata-batanya itu bertambah lalu di ulah-ulahnya kayak gitu. Ida wa ka a jadi kayak gitu. Namun ada mengaji di masjid kayak itu mati jimiknya beri supan itu. Urang lah naman dangar gini bilang asa kecewa lah kayak gitu. Makanya kata Imam Ali, kalian itu sebelum tampil itu belajar dahulu. Belajar dulu sebelum tampil. Kalau nya kada bisa kayaknya kan kayak apa kada bisa. Nah, bulan Ramadan menjadi standar bagi kita. Apakah kita termasuk orang yang membaca Al-Quran apa kada? Kalau di bulan Ramadan nih kada bisa juga, kada kawa juga membaca Al-Quran, apalagi bulan lain. Yakin ya? Bulan Ramadan kada kawa membaca Quran juga, bulan lain pula maka awamul awam. Karena mahnit Qurannya sudah ada di bulan Ramadan. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, kata Rasulullah. Sesungguhnya mereka-mereka yang kering rongga-rongganya atau mulut-mulutnya daripada bacaan-bacaan Al-Qur'an, kal baitil kharib, kata Rasulullah, bagaikan rumah yang roboh kada berfungsi. Wa fi riwayatin fi hadisin ura, di hadis yang lain Nabi mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu kayak kuburan. Kayak apa kuburan? Angker, kada angker, kada angker. Nyaman kada? Karena syaitan-syaitan, makhluk-makhluk yang kada bagus di dalam rumah itu kalau dibacakan Al-Quran minggatnya. Rumah itu akan nyaman, enak lah daripada kada ada nang dibaca lalu-lalu tadi. Di rumah itu dirutinkan Al-Quran. Tadi kan Al-Quran bacaan bukan pajangan, tapi Nabi juga mewanti-wanti loh. Kata Nabi, ayatiyan nasi zamanun, nanti selagi datang masanya kepada manusia umatku akhir zaman, la yabqa minal islami illa ismuh, Islam tuh tinggal nama. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, Quran tuh tinggal cetakan dan tulisan-tulisan aja lagi. Ada masanya kayak gitu. Nah, jangan tak masuk di situ kita, karena Nabi sudah mewanti-wanti. Di akhir zaman Islam tinggal nama. Kayak apa Islam tinggal nama? Orangnya Islam, tapi kayak kada Islam. Kayak apa? Paham seorang sampean? Islam, tapi kayak kada Islamnya Islam KTP aja. Sembahyang kada, puasa kada, tak sambat sudah. Tapi siapakah kada tahu bang lah. Nabi itu umum aja menyampaikan, si A si B kada tahu, wallahu alam, masing-masing aja. Kalau nya merasa berarti iya itu. Islam tinggal nama, potongannya aja Islam lagi, tapi prakteknya ndak kayak orang Islam lagi. Itu di akhir zaman ada masanya. Ini masanya sudah. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, Quran banyak. Quran kan banyak. Kalau dulu Quran ini kan susah dicari, dibeli. Kalau sekarang standar ini, Quran standar ini, Quran tajwid, Quran terjemah, Quran tafsir, macam-macam Quran. Tinggal membacanya aja, hakun gak ada lagi. Jadi membantulah untuk kita belajar. Umpama kada tahu artinya, ada Al-Quran terjemah. Umpama kada tahu tafsirnya, ada Al-Quran tafsir. Tidak ada alasan kalau dulu wani hancur Quran tuh dimakan gagat, itu aja masih dipakai. Mungkin sampean yang tua-tua tahu tuh, Al-Quran dulu tuh ngalihnya dicari. Kalau sekarang betuyuk Al-Quran gak berbiji lagi betuyuk. Saking betuyuknya mandak betuyuk juga pas kada beadab. Mandak Quran tuh betuyuk betumpuk, itu kada beadab itu ngarannya. Al-Quran dilentak sembarangan, itu kada beadab dengan Al-Quran. Al-Quran tuh kitab yang suci, disucikan, agung, diagungkan, mulia, dimuliakan. Maaf, kadang-kadang kita pernah melihat Al-Quran tuh kayak buku biasa. Itu kada belajar adab itu. Walaupun orangnya hafal Quran, namun keberkahan yang ada di dalam Al-Quran itu akan dicabut dan diambil. Lalu dia membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongan aja lagi, kayak bacaan biasa aja lagi. Tidak ada roh keberkahannya tuh ditarik. Banyak di akhir zaman yang kayak gitu. Pintar membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, namun adab-adab terhadap Al-Quran dia tinggalkan.
memegang Al-Quran kada baudu lagi. Nyata-nyata di dalam Quran tuh tulisannya la yamassuhu illal mutahharun, kada boleh memegang Al-Quran kalau kada suci dari hadas kecil hadas besar. Anu aja kada apa-apa juga, kada mengikut juenya aja, kada mengikut, kada menggigit juga, kada usah uduan gitu ya. Kecuali ini ada pengecualian lah. Ulama ikhtilaf di sini. Ulama ikhtilaf kalau Al-Quran itu terjemah banyak Latinnya bolehlah, karena kita berpatokan dengan Latin. Tapi kalau Al-Quran itu murni semuanya tulisan tidak ada Latin khusus, itu tidak boleh. Jelas la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh membawa Al-Quran kecuali illal mutahharun. Itu kalimat isbat loh. Orang yang belajar bahasa Arab paham tanda penguatan kata-kata la nafi ilaha illa, penetapan sesuatu kada kawa kada kayak gitu, kada kawa kada mesti suci. Orang tua-tua dulu itu begitu besarnya penghormatan terhadap kitab sucinya Al-Quran, sampai-sampai walaupun kada ada dasar dalil hadis ya, gugur Al-Quran menyelamat itu kada ada dasarnya itu sebujurannya. Tapi ketika dilakukan kada salah, karena takut kualat. Al-Quran tuh jatuh tuh kan ada dasarnya, disuruh menyelamat tuh kan ada dasarnya. Tapi orang dulu menyelamat karena takutnya supaya selamat, kan itu tafaulannya. Kita berdoa selamat itu supaya selamat, hendak selamat kada berdoa selamat tuh nah, berdoa selamat tuh supaya selamat, hendak selamat kada kan gitu. Lalu orang tua dulu yakinnya supaya selamat lalu berdoa selamat, gugur Al-Quran berdoa selamat. Sampai satu juz menyelamat, latih makanannya kalau Banjar itu supaya apa? Supaya lantih. Kayaknya bilang sampai 5 juz lakatan supaya berikit. Boleh lah, boleh. Tafaulan, sindiran, boleh. Boleh. Orang tua dulu tuh gitu mengagungkan Al-Quran, membawa. Kami ingat masih kecil, membawa Al-Quran tuh disuruh di atas kepala. Kada boleh membawa bejenjeng kayak buku itu. Kita lihat anak-anak sekarang, bukan anak-anak yang tua gini deh juga kayak itu, membawa Quran kayak buku aja, membawa kayak ini. Bah sesuai aja bang, sesuai dilihat orangnya sesuai aja. Membawa Quran kayak gini, hendak ditagur ngalih. Dalam hatiku kada bakula juga kita ya, kalau ada jakannya murid seorang apa seorang tagurakannya bagaimana kada boleh. Nah, orang-orang ulama sufi itu mendahulukan akhlak wal muru'ah wal adab qablal ilmi wal kitab. Sebelum ilmu dan pelajaran-pelajaran didahulukan akhlak dahulu. Nanti kalau belum belajar Al-Quran sudah diajarkan tata cara bagaimana menghormati Al-Quran. Nanti kalian kalau ngaji ya berwudu. Nanti kalian ya kalau bawa Al-Quran mesti dijunjung. Jangan bawa Al-Quran seperti bawa koran. Nah, bawa koran gini, nah, dengarin nah. Berdosa sempian salah adab. Ibu-ibu kadang-kadang di yasin dilempar. Nah, kayak bedung ha. Bujur, saya pernah tegur kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu, tapi negurnya bagamat. Ya kan kasihan juga sidin kada tahu, Bang. Kada nang hendak betamparan kada. Artinya bagamatan je, anu tolong Bu jangan kayak gitu nah. Yasin itu nah aja gitu. Bah, ini ndak kayak gitu modelnya itu. Hilang keberkahannya, hilang keberkahan Al-Quran. Seperti itu. Maka dari itu, dari momen Ramadan ini yuk sedikit kita tingkatkan terhadap adab-adab dengan Al-Quran. Hafal aja Al-Quran, biar hafal hanya sebatas tenggorokan, keberkahannya sudah hilang. Banyak yang hafal-hafal Al-Quran model kayak gitu juga ada yang kayak gitu, ada kami lihat. Hafal itu Quran, jangankan hafal, biar di luar otak ini keberkahannya hilang, hanya sekedar tidak membekas, itu tidak membekas, hilang, roh keberkahannya hilang karena adabnya tidak ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai adab-adab terhadap kitab kita sendiri, yang nanti di hari kiamat menjadi hujah bagi kita, menjadi pembela bagi kita. Al-Quran itu menjadi pembela. Mereka berhujah dari surat-surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, segala itu berhujah, dia membela kita nanti di hari kiamat. Kalau kita tidak menghormati, kira-kira dibela enggak? Kalau kita kadang menghormati orang, kira-kira dibela orang enggak? Seperti itu. Hadza minni, salah khilaf mohon maaf terlalu panjang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.